Hmm. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wayan Nenggolan dengan NIM 11S24032 dari Prodi Informatika. Pada saat ini saya akan menjelaskan eh, tentang praktikum PBO kemarin pada week yang kedua yang itu membahas tentang Rectangle Zipper Playfair. Nah, di sini nanti ada penjelasan. Nah, di sini penjelasan kasusnya itu kita disuruh membuat program untuk eh, melakukan inskripsi data melalui metode Zipper Pair Playfair, Playfair dengan ketentuan untuk baris sama, untuk persegi panjang ke bawah jika menempati baris tengah atau atas, dan ya jika dan ke atas jika menempati baris bawah. Untuk kolom sama bentuk persegi panjang ke kanan, dia akan ke kanan jika menempati kolom tengah atau kiri, dan ke kiri jika dan dia akan ke kiri jika menempati kolom kanan. Nah, kemudian untuk baris dan kolom yang berbeda, untuk baris dan kolom berbeda berbentuk bentuk persegi panjang. Nah, di sini ada contoh input output yang diinginkan. Eh, ini contoh inputnya dan ini contoh outputnya. Kita langsung saja masuk kepada penjelasan code-nya. Nah, pertama kita akan membuat matriks. Sebelum kita membuat matriksnya, berarti kita membuat import Java util ini untuk mengimport semua kelas yang ada di package Java util tadi. Nah, misalnya kayak scanner, list, eh, dan lain-lainnya. Kemudian kita buat public class rectangle zipper playfair sesuai nama dari pemrograman Java kita, di mana ini nanti untuk mendefinisikan kelas utama sesuai dengan nama file kita. Nah, kemudian di sini ada static karakter eh, array. Kenapa dua array-nya? Karena ini kita akan menggunakan matriks, array matriks. Nah, ini nanti dia akan mendeklarasikan matriks, di mana nanti matriksnya ini dideklarasikan dengan newchar 5 5 5 berarti artinya matriksnya ini berisi eh, matriks 5 kali 5. Nah, untuk menyimpan mendeklarasikan matrik mendeklarasikan matriks 5 kali 5, di mana artinya nanti dia akan bisa ju- bisa juga nanti dia akan menyimpan di dalamnya ini ada huruf-huruf unik atau karakter lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian apa ini? Oke, nah di sini dia pertama itu menerima input, di mana string input. Nah, ini di sini sama dengan sc titik next line ini, di mana nanti ini untuk membaca baris pertama dari input dari si pengguna. Nah, yang akan digunakan sebagai kunci dalam membuat matriks kita. Nah, di sini ada kemudian to uppercase. To uppercase itu nanti dia akan mengubah semua huruf menjadi huruf besar. Dan kemudian replace all itu ada replace all di sini dari karakter A sampai Z. Nanti dia itu tujuannya untuk menghapus semua karakter yang bukan huruf alfabet dari A sampai ke Z. Nah, kemudian di sini ada eh, baris kedua input SCNX line ini digunakan untuk menentukan karakter paddingnya. Nah, karakter padding yang ini maksudnya, yang SCNX line yang ini tadi. Nah, ini digunakan untuk menentukan karakter padding atau pengisinya nanti. Nah, ini nanti digunakan jika ada huruf yang kembar dalam satu pasangan, atau kalau ada huruf yang jika jika ada huruf yang ganjil. Berarti misalnya ada huruf yang kembal, misalnya apa contohnya kita ambil lah. Em, full, full. Nah, itu kan dia L-nya di akhir itu double. Nah, karakter ini nanti nanti tujuan dari si SCNX line ini nanti dia untuk menentukan kalau ada yang double seperti ini, ataupun dia cuman huruf ganjil atau oh ya huruf ganjil. Nah, kemudian kita akan membuat suatu set di mana kita akan membuat set nanti di sini untuk setnya ini nanti untuk huruf-huruf, untuk list unik atau huruf unik. Nah, di sini ada link has set, karakter set itu
sama dengan new link hashet. Nah, yang ini. Nah, itu tujuannya nanti untuk menyimpan karakter-karakter yang akan mengisi si matriks itu nanti. Nah, sebenar, sebenarnya tujuan dari eh, sintaks link hashet ini dia itu untuk di mana nanti itu sebenarnya struktur data supaya dia dapat menjaga urutan urutan si input itu, dia membuat urutannya itu sesuai, kemudian dia juga menghindari yang namanya duplikat. Nah, kemudian di sini ada kan di sini set add padding. Nah, set add padding ini untuk memasukkan paddingnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan masuk kepada di sini akan ada nah seperti ini. Nah, set add padding itu karakter padding yang dimasukkan pertama kali. Nah, kemudian kita akan ada di sini loopnya for karakter C input to karakter array set add set add karakter C-nya tadi. Nah, apa maksudnya dari sini? Yang pertama ini, nanti karakter-karakter unik dari string kunci itu akan kita masukkan ke dalam si set ini. Makanya ada set add. Add itu nanti dia akan menambahkan karakter-karakter yang unik yang ada itu akan dimasukkan ke dalam si set ini. Nah, kemudian yang kedua ini juga ada di sini for karakter C sama dengan A titik titik koma C lebih kecil atau sama dengan Z C plus plus Z add to A. Ini artinya nanti eh, dia akan memasukkan sisa dari alfabet A sampai Z yang akan kita masukkan. Jadi semisalnya gini, Cik. Simpelnya kita bilangnya gini. Nah, kita buatlah misalnya suatu string atau apa yang akan kita masukkan. Misalnya contohnya full tadi. Nah, kalau sudah kita masukkan full itu nanti ke dalam matriks, berarti full, berarti kan masih ada sisa satu. Berarti yang sisa satu di sini A, kemudian turun ke bawah lagi B, C, D, sampai seterusnya. Nah, sampai dia nanti batasnya itu matriks penuh 25. Berarti ada satu huruf yang nanti tidak dapatan. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan berikutnya, kita akan membuat matriks 5 kali 5-nya. Nah, di matriks 5 kali 5 ini, kita akan membuat suatu iterator dari set. Nah, iterator ini, dia itu fungsinya untuk mengambil elemen satu dari satu, eh, mengambil elemen elemen dari si set tadi, satu persatu. Nah, misalnya kayak yang aku bilang tadi, nah, dia itu kan diambil elemennya akan dibuat ke matriks tadi. Makanya full. Nah, inilah fungsi iterator inilah yang akan membuat dia pertama kali mengambil dari si set itu. Tapi untuk bagian perulangan yang pertama, yang tadi yang ini. Nah, kemudian di sini ada lagi loop loop bersarang. Nanti loop bersarang ini dia itu fungsinya loop bersarang ini nanti untuk mengisi setiap set matriks I kali J dengan karakter berikutnya dari si iterator itu. Nah, jadi misal loop I itu nanti akan diisi baris 0 sampai 4. Ya, 0 sampai 4. Baris 0 sampai 4. Karena kan matriksnya kan hitungannya berarti dari eh, elemen ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian eh, dari J-nya itu kolomnya itu juga 0 sampai 4. Nah, nanti yang dimasukkan pertama kali itu adalah for loop yang pertama kali yang kita buat ini. Karakter yang diambil pertama kali ini baru akan dilanjutkan dengan yang ini. Nah, kalau dari sini nanti dia akan biasanya langsung berurut, tapi tidak ada yang berulang dari hasil yang sudah kita masukkan pertama dari sini, dari string ini. Nah, kemudian matriks ini inilah nanti yang menjadi dasar dari si pembuatan si enskripsinya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian membuat pair text-nya. Di sini di pair text-nya ini adalah ada list string. Yes, di sini ada list string, pairs, dia release. Nah, ini dia fungsinya untuk membuat release dan untuk menyimpan pasangan-pasangan huruf atau digramnya. Nah, pairs ini nanti eh, digram itu berarti pasangan-pasangan huruf. Kalau pairs itu artinya dia nanti tujuannya ada si pairs ini, dia akan menyimpan si digram itu atau pasang-pasangan huruf ini. Nah, kemudian loop ini nanti kan di sini ada looping perulangan. Nah, itu untuk memproses teks untuk dibagi menjadi
pasangan huruf tadi menjadi si digram tadi, akan dibagi menjadi si digram tadi. Nah, di sini di loopnya ini kan ada i plus sama dengan 2. Nah, apa maksudnya di sini? Berarti dia itu perulangannya nanti itu dia ambil dua huruf sekaligus. Nah, nanti akan saya jelaskan. Kemudian berarti kalau jika huruf keduanya tidak ada, berarti di akhir string ganjil. Kalau ini misalnya kalau dia di akhir string ganjil ya. Kalau dia misalnya jika huruf keduanya tidak ada, maka kita akan menggunakan nanti yang namanya padding. Nah, kemudian di sini ada karakter B, I plus 1, clean length, clean line. Tujuannya dari sini itu jika teksnya memiliki jumlah huruf ganjil, nah seperti yang saya bilang tadi, kalau dia ada yang ganjil, huruf terakhirnya itu akan dipasangkan dengan yang namanya karakter si paddingnya tadi. Berarti kita akan gunakan namanya padding. Nah, kemudian di sini kan ada if sama dengan A sama dengan B. Berarti ini logika ini untuk menangani jika ada dua huruf yang sama dalam satu pasangan. Nah, kalau misalnya ada dua huruf yang sama dalam pasangan, berarti nanti eh, kalau di pairnya itu kita buat nanti dia jadi misalnya full tadi kan, berarti L yang pertama itu akan kita jodohkan dengan si padding dan juga L keduanya juga akan dijodohkan ke si paddingnya. Nah, kemudian kita akan membuat yang namanya inskripsi, inskripsi dari si pairnya tadi, pair teksnya tadi. Nah, di sini string builder, encrypt, new string builder, eh, new string builder. Di sini ada perulangan. Perulangannya ini untuk mengiterasi dari setiap pasangan huruf dalam list pair. Nah, dia akan mengiterasi semua eh, pasangan huruf atau digram tadi dalam suatu list yang namanya list pairs. Nah, kemudian kita akan di sini kan ada fungsi encrypt pair. Nah, encrypt pair ini nanti dia akan menginskripsi setiap dua huruf dengan aturan eh, play fair, play fair, play fair rectangle tadi. Nah, kemudian akan ditambahkan ke si encryptnya. Nah, kemudian inilah contoh printnya nanti. Ini kita buat untuk mencetak output atau printnya nanti. Berarti kita masukkan pertama kali nanti case-nya. Terus di sini ada perulangan. Kemudian akan dilanjutkan kita buat di sini pair text. Pair text ini kenapa ada slash n dulu? Karena dia kan sesuai dengan yang diminta di dalam uh, serial.com gradingnya atau serial.com-nya. Nah, kemudian kita cetak juga, kita print juga enkripsinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode enkripsinya juga. Nah, di sini kan ada static string encrypt pair. Ini tujuannya ini di sini dibilangkan static string encrypt pair karakter A dan B. Nah, di sini ada kata find post A dan find post B dipanggil untuk mendapatkan koordinat baris dan kolom masing-masing huruf dalam matriksnya. Berarti nanti sebenarnya aturannya seperti ini. Nah, jika dalam satu baris, jika baris dari 0 sampai ke 2, 0, 1, 2, berarti dia itu nanti akan digeser ke bawah. Kemudian kalau dia di baris 3 dan ke-4, nanti dia akan digeser ke atas. Nah, kemudian jika ada satu kolom di dalam satu kolom itu, jika dia kolom kolom 3 sampai 4, maka dia kan nanti digeser ke kirinya. Dia bilang kirinya. Kemudian kalau dia kolomnya dari 0 sampai 2, berarti dia nanti akan digeser ke si kanannya. Nah, kemudian yang terakhir itu aturan yang terakhir itu jika dia beda baris dan beda kolom. Nah, berarti nanti tukar kolom di masing-masingnya itu saja. Nah, nanti hasil dari sini itu akan menghasilkan dua huruf ciphertext. Nah, kemudian di sini, nah ini yang saya bilang tadi kan. Nah, aturannya itu seperti ini. Nah, aturan pertama jika yang saya katakan tadi jika sama baris. Nah, berarti dia kalau berada di baris 0, 1, dan 2, berarti nanti dia harus diganti dengan huruf yang ada di bawahnya. Kalau dia 3 dan 4, berarti diganti dengan huruf yang di atasnya. Nah, kemudian kalau isinya berbeda dari play fair standar, makanya kan biasanya akan digeser ke si kanannya. Nah,
Kemudian aturan yang keduanya jika kolomnya yang sama, sama kolom. Nah, jika berada di kolom paling kanan, berarti yang saya bilang tadi, kolomnya 3 sampai 4, kolom 3 dan keempat, berarti akan digeser ke kiri. Kemudian kalau dia kolomnya 0 sampai 2, berarti dia akan digeser ke kanan. Nah, kemudian di sini ada variasi dalam aturan standar. Biasanya kalau ada variasi, dia akan digeser ke si bawahnya. Nah, kemudian di sini aturan terakhir yang aturan ketiga yang saya bilang kali kalau dia beda baris dan kolom, berarti dia menggunakan aturan persegi panjang di mana jika tidak ada yang berada di baris atau kolom yang sama, mereka akan membentuk sudut-sudut dari sebuah persegi panjang. Yang prinsipnya adalah eh, menukar posisi kolom kedua huruf tersebut. Nah, ini adalah implementasi standar dari aturan persegi panjang. Nah, kemudian di sini aturan eksklusif di sini ada return setelah posisi pos A dan pos B-nya sudah kita tentukan, berarti metode ini nanti kita akan mengambil suatu karakter baru matriks dan kita kembalikannya menjadi sebuah string. Nah, kemudian di sini ada kita akan membahas juga tentang metode find post. Nah, metode find post ini nanti dia tujuannya nanti ia akan melakukan iterasi pada setiap dari sel matriksnya. Nah, jika ditemukan dalam suatu karakter C itu pada posisi I dan matriks I dan J, berarti akan mengembalikan sebuah array integer I dan J yang merupakan si koordinatnya itu. Nah, kalau tidak ditemukan berarti nanti dia akan dikembalikan return null. Tapi ini pasti jarang jarang karena biasanya semuanya itu karena semua huruf sudah ada kan harusnya. Nah, oke, berarti kita langsung saja coba untuk menjalankan program ini ya. Nah, kita coba masukkan satu inputan yang diminta di Delcom. Nah, ini. Oke. Nah, kita coba masukkan satu. Nah, ini aja yang. Nah, kita coba masukkan satu. Nah, kalau dilihat di sini, nah, Abdu. Nah, pertama kali yang dicetak itu adalah si paddingnya, baru diikuti dengan inputan yang kita masukkan ini, si Abdullah Ubaid ini. Nah, di sini kan SABDU, kenapa L-nya tidak ada? Karena L-nya nggak boleh double, berarti kemudian tidak boleh ada huruf yang double di sini. Berarti SABDU L, kemudian A itu udah ada, H itu belum, berarti H, U itu udah ada tadi, B itu udah ada, I belum ada, berarti I kita masukkan. Kemudian tadi sudah ada di atas. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan eh, urutan dari alfabet yang belum kita masukkan sebelumnya. Berarti dari C, E, kemudian sampai. Nah, di sini kan yang tidak ada di sini huruf itu berarti huruf Z. Kenapa tidak ada huruf Z di sini? Karena dia kan matriksnya 5 kali 5 25. Berarti ada satu satu huruf yang tidak akan masuk ke dalam si case-nya ini. Nah, kemudian kita cetaklah si perteksnya ini. Perteksnya ini berarti A, B, D, U. Nah, setiap ada yang sama berarti digantikan dengan si paddingnya. LS, LS, kemudian AH, UB, AI, dan kemudian yang terakhirnya itu kalau dia nggak punya kawan lagi, berarti akan ditambah dengan si paddingnya itu si S, berarti DS. Nah, hasil dari enkripsinya itu kita kalau mengikuti aturannya berarti dari si AB itu dia berada di kolom kedua. Berarti masih di rentang 0 sampai 2 kan? 0 1 2. Nah, berarti dia nanti akan mencetak yang di bawahnya HI, kemudian ini yang DU. DU itu berarti dia di kolom 4 dan 5. Berarti dia akan mencetak di bawahnya juga CE. Kemudian di sini ada LS. LS itu berada di sini. Nah, ini LS. L dan S. Nanti yang dicetak itu berarti si HA.
yang ada di sebelah kanannya. HA, HA, kemudian AH berarti AH. Nah, AH ini kan masih dia berada di baris pertama, baris ke nol dan baris kedua. Berarti nanti dia cetak yang di sebelah kanannya, berarti BI. Sebelah kanan dari si huruf-huruf ini. Nah, kemudian eh, UB, UB mana UB? U dan B. Nah, berarti nanti yang dicetak itu yang di bawahnya. E dan si I-nya ini. Nah, kemudian si I itu A dan juga I. Nah, kalau A itu kan dia berada di baris pertama. Ya, baris baris ke nol. Nah, berarti kalau dia berada di garis ke nol nanti yang dicetak itu di sebelah kanannya. Kemudian si I-nya itu kan dia berada di baris ke satu. Nah, berarti tapi dia berada di kolom ke berapa ini? 012. Nah, kalau nol kolom kedua berarti dia akan mencetak yang di sebelah kirinya. Nah, kemudian di sini ada DS juga, D tambah dengan S. Nah, DS ini dia akan mencetak yang di bawahnya karena dia sama-sama berada di baris ke nol. Cetak di bawahnya. Berarti C sama L. Nah, berarti demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang materi studi kasus rectangle Chipper Play. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan sekian dan terima kasih.